Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang, selamat bergabung di podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Hari ini kita akan bertemu dan berbincang hangat bersama Bapak Guru hebat di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Di sini kita akan membahas mengenai jurusan. Tamu kita pada hari ini itu Ibu Helma Yeni selaku Kajur Pemasaran, Bapak Randi Nauri selaku Kajur DKP, dan Bapak Maulana selaku Kajur TKJ. Selamat datang Bapak Ibu di podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Hari ini kita akan membahas sedikit bagaimana mengenai jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Terima kasih. Saya Popier Penggela senang sekali telah dipercaya menjadi MC ataupun host untuk mengulik sedikit bagaimana cerita ya tentang Kajur DKP, Pemasaran, dan TKJ. Untuk itu sebelum kita membahas topik utama, kita ingin dulu berkenalan ya Bapak Ibu. Untuk sahabat podcast kita hari ini dimulai dulu dari Bu Helma ini. Kepada Ibu, silakan. Kita berpantun dulu ya Bapak Ibu ya. Pergi ke ladang, bermainlah layang, layangan putus dikerjain kawan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri, nama saya Helma Yeni. Selanjutnya Pak Randi. Baik, terima kasih Bu Popi. Perkenalkan, nama saya Randi Nuari. Untuk saat ini mengajar di jurusan Desain Komunikasi Visual sebagai guru produktif dan juga diamanahkan sebagai ketua jurusan Desain Komunikasi Visual. Ya, terima kasih Pak Maulana. Terima kasih Ibu Popi selaku host podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang memberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Maulana Eka Saputra. Saya guru produktif di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang mana mengajar di jurusan TKJ dan juga mengajar di mata pelajaran pilihan di jurusan DKV dan di akuntansi. Dan juga diberikan amanah oleh sekolah sebagai kepala prodi jurusan teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Terima kasih Bapak Ibu telah memperkenalkan dirinya. SMK kita SMK yang memang bisa untuk anak-anak kita melanjutkan ke perkuliahan ya, bisa langsung bekerja, bisa langsung juga melanjutkan berwirausaha. SMK Cerah bersama SMK kita hebat. Baiklah, sebelum kita langsung berbincang-bincang hangat ya Bapak Ibu, mungkin kita tidak begitu terlalu mengulik lebih dalam ya, tapi setidaknya saya juga pengen tahu nih, kepada Ibu Helma ini dulu ya Bu, ada berapa jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, terus Ibu mengajarnya, kemudian berapa jumlah siswanya, begitu. Baik, jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini ada 6 jurusan dan ada lagi penambahan 2 jurusan ya, yaitu jurusan kuliner dan tata busana. Ya, tata busana. Ya, tata busana. Lalu jumlah kami yang di pemasaran itu siswanya berjumlah 173 orang dengan 6 rombel atau kelasnya. Oh, banyak juga ya Bu ya. Lanjut Pak Randi. Oke, untuk jurusan Desain Komunikasi Visual jumlah siswa saat ini kurang lebih 83 orang. Itu terdiri dari kelas 10 25 orang, kelas 11 ada 32 orang, kemudian kelas 12 ada 26 orang. Nah, kemudian untuk mata pelajaran yang ada di jurusan DKV ini, untuk kelas 10 itu ada dasar-dasar program keahlian dengan materi entrepreneur,
bidang DKV, kemudian ada komposisi warna, tipografi, kemudian ada juga sketsa ataupun ilustrasi, ilustrator, kemudian ada juga mengenai K3LH, kemudian ada juga mengenai perangkat lunak dan perangkat keras di bidang desain komunikasi visual. Kemudian untuk kelas 11 dan 12 itu PASE F kalau di kurikulum Merdeka. Materinya sama, cuma mungkin tingkat kesulitannya yang berbeda ketika diajarkan ke siswa. Untuk materinya itu konsentrasi kalian dengan materi di dalamnya ada prinsip-prinsip komunikasi, kemudian ada juga desain brief, ada karya desain, kemudian ada produk desain gitu, yang akan dihasilkan oleh Ananda itu sendiri. Kemudian untuk program DKV itu sendiri ada dalam naungan ataupun bidang yang namanya seni dan ekonomi kreatif. Kemudian ada program keahlian atas nama desain komunikasi visual. Nah, di dalam desain komunikasi visual ini ada 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi desain komunikasi visual dan konsentrasi grafika. Untuk di sekolah kita, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, baru ada 1, yaitu desain komunikasi visual. Nah, harapan kita ke depannya, mudah-mudahan nanti lahir lagi jurusan baru ataupun konsentrasi keahlian yang baru, yaitu grafika. Jadi lebih linear gitu, dengan lebih bisa berkolaborasi dengan DKV dan grafika gitu. Nah, kemudian saya jelaskan secara umum desain komunikasi visual itu mungkin untuk calon siswa baru ataupun orang tuanya. Kemudian mungkin ada yang belum paham apa itu DKV. DKV itu sendiri fokus pembelajarannya itu ada 4 bidang ataupun 3 bidang. Seni, yang pertama itu ada seni, yang kedua itu ada desain, yang kemudian yang ketiga teknologi, dan yang keempat komunikasi. Nah, jadi dari 4 itu nanti akan menghasilkan suatu karya yang komunikatif. Nah, komunikatif di sini itulah yang sangat diharapkan, apalagi di era digital ini. Kita menyampaikan pesan untuk halayak ramai, tapi menggunakan suatu karya, suatu desain ataupun suatu seni. Banyak sekali manfaatnya gitu. Salah satu fungsi ataupun salah satu contoh dari itu sendiri, yang sering kita lihat lah di jalan, misalnya ada gambar lingkaran bulat berwarna merah, kemudian di dalamnya ada P, ada yang P, ada yang ditambah garis miring. Nah, kita dengan cukup melihat itu, kita sudah paham, oh ini tempat parkir, ini dilarang parkir, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada juga lagi dari 3 warna, kombinasi 3 warna, ada biru, merah, hijau, yang geometris gitu. Kalau di jalan kita lihat itu, pasti kita sudah tahu dari jauh, oh ini Pertamina. Nah, itulah maksud dari komunikatif, bagaimana DKV, seorang siswa DKV itu menyampaikan pesan ke halayak ramai dengan seninya, dengan karyanya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih luar biasa ya Pak Andi atas penjelasannya, dan saya sebagai host juga merasa ada informasi baru ya. Ternyata di perjalanan atau di jalan itu kita melihat tanda parkir itu bukan pekerjaannya Pak Polisi ya Pak Andi ya. Ternyata itu ada maksudnya itu ada penambahan seni dari jurusan DKV ini begitu. Andai saja kalau dulu saya masih SMP dan masuk ke SMK ada jurusan ini di sekolah saya, mungkin saya memilih jurusan ini, Bu. Soalnya ini memang sangat dibutuhkan sekali ya dalam era globalisasi saat sekarang. Karena memang zaman sekarang zaman AI, anak kita memang harus canggih, harus pandai menggunakan teknologi. Terima kasih Pak Randi. Lanjut Pak Maulana. Terima kasih. Tidak terlalu banyak ya untuk jurusan TKJ, karena jurusan TKJ ini fokusnya itu lebih kepada komputer dan jaringan. Di sini jumlah siswanya itu berjumlah 170 orang siswa, terdiri dari 6 rombel. Kemudian di mata pelajarannya, kelas 1 itu mempelajari dasar-dasar program keahlian. Hampir sama, nggak tahu jauh beda. Tapi
di dalam pembelajaran itu sudah pasti berbeda lagi karena sudah beda jurusan. Ada dasar ya Pak ya. Nah, pasti ada dasarnya dulu Mm-mm. untuk kelas 10 atau PASE E. Kemudian ke PASE F itu kelas 11 dan 12 itu sudah masuk ke mata pelajaran fokus TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Kalau dulu TKJ itu nama jurusan. Mm-mm. Nah, kalau sekarang sudah jadi mata pelajaran. Jadi Sekarang jurusannya dirubah jadi TJKT. Itu Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Lebih difokuskan kepada jaringan dan komunikasi. Ya, jurusan TJKT ini bersinergi dengan jurusan DKP karena memang masih dalam satu atap rumah informatika. Iya. Nah, berkaitan dengan kalau di DKP itu ada seperti video editing. Mm-mm. Nah, video editing nanti diupload ke dalam YouTube. Nah, untuk mengupload itu kita butuh jaringan. Jadi Nah. benar-benar. Disitulah peran kami sebagai support system dari DKP. Iya benar. Nah, kalau masalah pembelajarannya, kayaknya kalau dijelaskan secara penjelasan aja tanpa ada yang dilihat agak susah ya untuk adik-adik, untuk calon-calon peserta didik yang mau peserta baru masuk ya. ke jurusan TKJ. Iya. Nah, jadi ini mohon izin kepada Ibu Helmayeni, Kajur Pemasaran, dan Bapak Randi, jurusan Pak Kajur DKP. Saya bawa properti dari jurusan. Oh iya. Nah, Sama ini Pak, ayo kita perlihatkan. Ya, kita lihat ya satu-satu dulu. Pertama untuk kelas 10 itu banyak lebih pada pengenalan alat. Nah, alat. Yang pertama ini ada untuk alat komputer. Ini mohon maaf kalau kelihatan apanya mereknya bisa nanti minta tolong di copyright kan. Nah, di sini ada beberapa alat. Ini heatsink ya. Itu yang berfungsi untuk mendinginkan atau menjaga suhu dari prosesor. Nah, ini pakai ini Bu, dipasang di prosesor. Ada Jadi kipas ya Pak ya? iya, ada kipasnya kayak kipas. Iya, iya. Kemudian ini hard disk. Nah, inilah tempat penyimpanan di komputer tuh. Ya. Baik itu penyimpanan data, software, kemudian video. Nah, disimpan di dalam ini. Begitu juga ada sistem operasinya. Yang kita kenal itu kayak Windows, Linux. Nah, bisa nanti Ananda calon-calon peserta didik SMK bisa dipelajari nanti di SMK 2. Kalau ini namanya LAN card ya, atau Ethernet. Kalau kami nyebutnya LAN card biar gampang untuk diingat oleh peserta didik. Kalau bahasanya Ethernet card, ya fungsinya untuk kartu jaringan. Jadi nanti ini dipasang di motherboard. Kemudian nanti di dalam ini kayak ada lubang ini Bu. Nah, ini dimasukkan kabel jaringan. Nah, namanya kabel UTP. Nah, di sini nanti masuk sumber jaringannya nanti Bu. Nah, kalau ini pasti familiar nih. Kalau yang jurusan di kafe, ini VGA card. Itu buat apa Pak? Nah, Ada ini kipasnya juga nih. ya di dalamnya ini Bu, VGA card ini untuk video, untuk tampilan desktop. Jadi mengolah grafik. Kalau bahasa umumnya grafik card. Ya. Mohon maaf Bu ya kalau kebanyakan. Tidak apa-apa Pak, kami yang tidak tahu jadi tahu ya kan Bu. Nah, kalau yang ini namanya mainboard atau motherboard. Nah, inilah sentral atau CPU dari komputer. Nanti semua alat-alat yang tadi dilihatkan dipasangkan sini semuanya. Setelah dipasang nanti dipasang di casing komputer. Nah, baru bisa dikatakan dia sebuah komputer. Nah, tapi komputernya belum bisa dikatakan komputer Bu kalau belum diinstal sistem operasi. Nah, hanya sebatas kotak mesin besi yang isinya peralatan-peralatan saja. Tetap harus dimasuki dengan namanya software atau OS. Nah, itu untuk yang ini bisa Anda pelajari nanti di kelas 10 juga. Kelas 11 juga ada. Cuman kalau di kelas 10 itu lebih banyak pengenalan. Karena dia di sana dasar-dasarnya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke yang fase F itu kelas 11 dan 12. Ada juga beberapa properti ya. Bisa dilihat di sini. Karena sekarang
semuanya serba menggunakan jaringan fiber optik. Ya, fiber optik itu Bu, jaringan yang menggunakan media cahaya lagi Bu. Oh, Pakai cahaya. berarti ini kayak kamera saya lihat tadi. Wow, bukan Bu. Ini namanya fusion splicer. Nah, itu menyambungkan kabel fiber optik. Nah, fiber optik ini nih, dia dalam kabel itu bukan lagi tembaga Bu, tapi sudah serat kaca. Namanya sudah menghantarkan cahaya kan Bu. Iya benar-benar. Maka dia serat kaca yang ada di dalam kabel. Nah, jadi dihubungkan atau disambungkan menggunakan alat ini Bu. Namanya ini ya fusion splicer. Nah, ini bisa dipelajari di kelas 11. 11. Kalau kelas 10 atau ke PASE hanya pengenalan gini-gini aja Bu. Nah, kalau untuk prakteknya itu di kelas 11. Didalami di situ. Kemudian yang berikutnya ini namanya OTDR. Ya, namanya OTDR. Kalau kepanjangannya Bu itu Optical Time Domain Reflector. Untuk waktu ya. Kami saya tahu waktu. Ya. Saya talak Ibu. Ini nih saya koreksi yang disampaikan Bu Kopi waktu. Ini mendeteksi kerusakan pada kabel fiber. Bayangkan Ibu, Ini kayak fiber scan yang ya, Pak, ya? iya, Kayak kayak scan gitu yang ya? di tepi jalan situ, yang Ibu sering lihat di tepi jalan ada tiang, terus ada kayak putih, kotak putih di tiang Iya. listrik atau di tiang yang hitam. Terus ada kabelnya melintang warna hitam. Nah, itu kan panjang tuh Bu. Kalau misalnya, ini mohon maaf ya, kayak kasih materi lagi. Ya, tidak apa-apa Pak, saya juga biar ada informasi juga begitu ya. Jadi panjang kabel itu ada sampai 1 kilo, 2 kilo. Nah, tiba-tiba terjadi kerusakan Bu, putus atau patah core dalamnya tuh. Nah, kita menggunakan alat ini Bu, mendeteksinya. Nah, kebanyakan di ISP di luar sana, ya perusahaan-perusahaan penyedia layanan jaringan menggunakan OTDR. Jika terjadi putus atau tidak connect ya contohnya di internet di rumah Ibu. Nah, timnya turun pakai ini. Nah, Disambung di mana nih Pak? ya buka ininya. Oh, itu. Nah, bisa disambungkan ujung depannya dulu, kemudian dites di anaknya nanti. Nih. Canggih ya. Ya kalau bisa kelihatan ya. Ini Kelihatan. nanti dia nampak nih gelombang mana di jarak mana nanti terjadi permasalahan atau loss jaringannya. Jadi diketahui, oh jarak 500 meter dari ujung kabel ini terjadi penurunan cahaya atau kerusakan. Langsung turunan mereka terus jarak 500 meter turun lagi kan. Iya. Nah, kelihatan situ. Maka turun teknisinya. Nah, itu yang diharapkan kepada ananda-ananda yang mau masuk di TKJ nanti di pembelajaran seperti itu juga nanti. Nah, Diajarkan ya Pak. diajarkan mengenai penggunaan alat OTDR ini. Ini juga banyak fungsinya Bu. Tidak hanya sebagai pendeteksi kerusakan, tapi juga memeriksa kabelnya sudah bagus dirakit atau belum. Pakai alat ini juga bisa. Intinya yang tahu, Multi. yang tahu harus rusaknya bagaimana pakai ini gitu Iya. ya. Ini alatnya multi sekali. Banyak bisa fungsi yang multifungsi. Nah, kemudian kalau yang ini Bu, ini untuk perakitan kabel secara manual. Yang ini. Yang pertama dulu, Intinya obeng-obeng itu semua ada ya Pak ya. kalau namanya teknik ya memang gitu Bu, pasti Ada berkaitan dengan obeng, gitu ya. tang, Tang, baut, kabel, Untuk motong gitu. motong untuk mengupas. Nah, kalau yang ini namanya stripper. Hampir namanya sama. Cuman fungsinya kalau yang ini untuk mengupas karet dulu, karet paling luar dari kabel itu namanya outer. Kemudian kalau yang ini untuk mengupas pelindung pada core atau disebut dengan cladding. Jadi pas pakai ini, alat ini. Kemudian yang ini namanya clipper. Nah, ini untuk memotong serat optik yang di dalam Bu. Nah, untuk memotong
core. Nah, kalau kalau di jurusan namanya core. Ya, inti dari kabelnya tadi. Dipotong pakai alat ini, tidak bisa pakai gunting, Bu. Gunting rambut atau gunting kertas, gunting rumput ya harus pakai ini, Bu. Ini alat khusus untuk motongnya. Karena kalau pakai gunting dia pasti akan pecah ujungnya. Nah, kalau pecah itu rusak kabelnya, nggak bisa disambungkan. Jadi menggunakan ini cleaver, ya. Pisau yang kecil ini yang motongnya tuh. Ada pisau ya, Pak? Ini Oh iya. khusus ya, jadi anaknya khusus juga. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, ini hampir sama, ada di alat OTDR tadi, dua ini. Tapi ini cara manualnya. Ini namanya OPM, Optical Power Meter. Kalau kalau yang ini namanya VFL atau Visual Fault Locator. Nah, ini untuk mendetek ya ada cahaya, Bu. Nah, ini nggak bisa disambung kabel ke sini, jadi nampak nanti ya keluar cahaya di ujung kabelnya. Nah, jadi mendeteksi. Ini nggak bisa disenter diarahkan ke kamera, nanti rusak kamera DKV. Dan ini cahaya laser, Bu. Dan tidak boleh diarahkan ke mata. Nah, makanya iya, karena sangat berbahaya, maka dia di sini sudah diberi peringatan berbahaya. Danger. Kalau ini untuk mengukur redaman dari cahaya pada kabel. Jadi setelah kita buat kabelnya, sudah kita rakit ujung konektor ke konektor, kemudian dipasang, kemudian dimasukin. Nah, kita ukur redamannya. Kalau redamannya di bawah standar, ya harus diulang lagi merakit. Nah, itu kita ya ingin sekali siswa kita yang belajar di Tenaga itu ya berkompeten. Makanya kalau miss sedikit aja, Bu, perbaiki. Iya. Sampai habis lah kabel tuh, Pak. Mau sampai habis, pokok sampai bisa. Iya. Karena kita tidak mau kan nanti tamatan yang dari SMK 2 abal-abal. Iya, benar. Nah, kita ingin yang berkompeten dan bisa siap untuk kerja. Memang sudah siap. Siap. Nah, itu, Bu. Jadi pakai ini diukur sesuai dengan standar dari ISP dan di tempat layanan jaringan lainnya. Kalau sudah sesuai standar, nah baru bisa kita terima, dinilai langsung sama guru-gurunya. Kayak itu praktek biasanya, Bu. Dan kemudian satu lagi, ya terakhir, Bu, alatnya. Ini, tadi ini nganggur di belakang kita. Apa ini, Pak? Kalau ini namanya, Bu, sama tenda di situ. Oh, mereknya tenda, Bu. Mereknya. Nah, ini namanya antena outdoor. Antena outdoor ini fungsinya outdoor, luar. Ya. Antena itu bahasa secara garis lurusnya saja. Tapi fungsinya ini juga sebagai access point. Nah, antena outdoor ini alhamdulillah ya kita punya di SMK Negeri 2 Tukuantan ini yang standar jarak 5 km. Jadi dari rumah Ibu di mana? Bisa di Koto, Pak. Daerah Koto. Nah, bisa tuh kita pasang nih di rumah Ibu, terus kita pasang di sini, kita sambungin internet, kita tembak. Nah, bisa connect di rumah Ibu jaringan internetnya menggunakan jaringan ini. Jadi jaraknya ini standarnya ini 5 km. Dan ini letaknya outdoor, memang khusus untuk outdoor. Bisa taruh luar ya. Nah, kemudian program TKJ itu ada namanya dari sekolah itu program KI kunjungan industri, yang mana itu kita mengunjungi dunia usaha dunia industri yang linear lah dengan jurusan kita masing-masing. Kalau TKJ tentu jurusan yang berkaitan dengan jaringan seperti ISP. Nah, kalau yang di Taluk Kuantan atau di Kuansing itu sudah ada beberapa ISP. Yang BUMN itu ada 2, itu Iconet dengan Home. Oh, Iconet itu ya? Ya, dari PLN itu, Bu, anak perusahaan PLN. Nah, kalau yang dari swasta itu ada Pacunet, Mayatama. Ada saya masuk kemarin Skynet. Ya, Skynet. Baru kan? Baru. Nah, itu salah satu programnya ya yang
Kalau bisa kita ingin yang di luar daerah. Kalau yang di dalam daerah sudah pasti kita bisa kunjungi kan. Iya. Nah, kayak di Pacunet tuh sering juga tuh anak-anak tuh main ke sana kunjungi karena kita sudah ada MOU, Bu. Nah, itu salah satu program di jurusan TKJ. Ada MOU dengan IDUKA. Iya. Saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi Ananda nggak hanya belajar di sekolah aja, bisa langsung ke sana ke tempat IDUKA. Praktek langsung ya. Tanya-tanya sama abang di sana, karyawan di sana. Mereka open, kita juga open sama mereka. Nah, untuk yang di Pekanbaru itu sudah banyak, sangat banyak. Nah, untuk tahu kemudian untuk magang, program magangnya itu kan dilaksanakan kelas 12, Bu, Ya. selama 6 bulan. Nah, di Pekanbaru itu ada beberapa yang sudah dihubungi untuk join. Nah, ada beberapa tahun ini jumlah siswa yang magang ke Pekanbaru yang jurusan TJKT itu ada 22. Tahun ini meledak banyak jumlah 22 itu ya. 22 orang. 22 orang siswa. Oke. Tempatnya lebih dari 22, Bu. Iya, banyak ya. Nah, kemudian yang untuk yang ke Sumbar itu ada 5 orang. Ke Jogja ada 1 orang. Kalau yang tahun lalu, Bu, itu ada yang ke Bandung 1 orang. Nah, jadi untuk Ananda kalau mau magangnya yang jauh bisa kami akomodir maksudnya. Iya. Saya rekomendasikan. Jadi menambah pengalaman, wawasan kita lebih jauh luas lagi kan, Bu, seperti apa, nggak di daerah kita, contohnya alatnya cuman ini aja, taunya di tempat lain sudah lebih canggih kan. Nah, tentu menambah ilmu kita di sini lagi kan, Bu, menambah pengalaman. Kami juga saling sharing-sharing dengan siswa yang magang yang jauh-jauh, kayak mana teknologi di sana, apa yang mereka pakai. Nah, itu. Kemudian di TJKT, atau jurusan TKJ, kita bilang TKJ saja, Bu, ya, biar gampang, Bu. Ya. Kalau TJKT kayak banyak kali kata-katanya. TKJ. Kita singkat saja jadi TKJ aja. Kami guru TKJ itu saling kolaborasi, Bu. Kolaborasi ini kayak seperti diskusi. Apa formula yang paling bagus untuk diajarkan kepada siswa-siswa kita. Nah, itu salah satu programnya. Tidak hanya kalau yang secara runtun tuh kayak elemen keamanan jaringan, ya itu semuanya sudah pasti semua guru harus memahami kan. Nah, sekarang yang kita lakukan tuh kita saling berkolaborasi guru sama guru. Tidak hanya di jurusan TKJ saja, Bu. Ke jurusan lain begitu juga, ke guru-guru mata pelajaran umum, seluruh guru saling berkolaborasi supaya kita mendapatkan formula yang paling pas untuk siswa-siswa kita. Jadi pembelajaran tidak monoton, bagaimana siswanya menjadi lebih bergairah dan tertarik belajar. Terus harapannya ya, Bu, ya, tadi Pak Kajur DKP bilang ada harapannya. Harapan kami ya mungkin tidak terlalu muluk. Harapan kami ya ingin punya ISP sendiri di SMK Negeri 2. Ya, tentu dalam bentuk unit produksi kah, atau BULD-nya kah, atau TEPA, atau jadi vokasi lah sekolah kita kan, Bu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan IDUKA, bagaimana sistem kerja itu betul-betul sistem kerja lagi. Kalau sekarang kan hanya dalam bentuk magang dan diskusi begitu aja. Kalau sekarang sudah sistem kerjasama. Ada. Kemudian ya itu tadi, kembali tadi ke harapan yang tadi itu, yang ingin memiliki ISP di sekolah supaya siswa itu benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang dipelajari di TKJ itu berguna nggak di luar itu seperti apa. Nah, kalau dengan kita punya ISP, kita ya siswa itu memang kerja, bukan arti itu kita mengeksploitasi mereka, enggak. Tentu kita punya batas-batasannya. Ini siswa, bukan pekerja kita. Mungkin segitu saja dulu, Bu, mungkin terlalu panjang. Terima kasih Pak Maulana, luar biasa ya para kajur kita menyampaikan informasi ini dengan begitu detail begitu. Dan saya sebagai host juga merasa ada ilmu baru, informasi baru,
apapun yang beliau sampaikan ini memang sudah di luar kepala begitu ya. Yang disampaikan para kajur kita ini benar-benar tidak salah pilih begitu. Kajur memang selevel tingkatnya dari guru biasa begitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kendala lah ya. Kalau dari Bu Elma ini apa kendala atau hambatan dan rintangan yang pernah Ibu rasakan? Dah itu sudah pasti saya rasa seluruh guru merasakan tantangan itu ya Bu ya. Ini beberapa bulan ke depan ya, tepatnya bulan April kita siswa SMK Negeri 2 Teluk Banten akan mengikuti UKK, ujian kompetensi keahlian. Nah, ini yang pasti setiap kajur ya, emaknya, bapaknya, siswa kita di sini begitu ya, pasti memiliki namanya program, kemudian persiapan dan tindakan. Nah, tadi Pak Maulana telah menyampaikan programnya apa. Nah, lanjut Bu Helmayeni, apa kira-kira program yang bisa Ibu sampaikan, persiapannya apa, dan apa namanya lagi, tindakannya apa begitu? Ya, program dalam melaksanakan ujian kompetensi ini ya Bu ya, kami udah ada persiapan. Salah satu kami yaitu UKK mandiri tahun ini ya Bu ya. Jadi sebelumnya kan udah LSP, jadi tahun ini okupasi. Jadi insya Allah tahun 2026 kami kembali ke LSP, dan tahun ini kami mandiri Bu, dengan pembudi eksternal dari IDUKA yang dari luar. Kami memiliki 2 asesor Bu, masih ada 2 asesor yang masih aktif sertifikatnya. Dan untuk UKK mandiri ini ada beberapa materi atau beberapa paket yang kami ambil, ada 4 paket. Lalu di keempat paket ini kami antara pokja itu berunding atau berumbuk atau bermusyawarah pakai apa yang akan kita ambil. Setelah dirumbuk kami dapatlah 2 paket yang kami ambil tahun ini, yaitu paket 3 dan paket 4 tentang pramuniaga dan kasir. Jadi dalam pramuniaga ini kami sudah persiapan. Salah satu mungkin di sini bisa kami tengokkan program kami Bu, yaitu mereka sudah siap melaksanakan planogram dengan memakai ini. Mereka membuat Word, yaitu salah satu visual merchandising atau istilahnya display ini Bu. Lalu ada lagi yaitu kasir. Kalau kasir insya Allah kami sudah siapkan semua, itu ada tempat praktiknya, peralatan kami udah ada toko sekolah. Jadi antara teori dengan praktek udah seiring sejalan gitu Bu. Jadi itu materi kami yang akan kami uji kompetensi, yaitu paket 3 dan paket 4. Jadi alat-alat kami udah mencukupi gitu. Tapi ada kekurangan-kekurangan insya Allah akan kami tanggulangi bersama-sama dengan sekolah gitu. Terima kasih Bu Helmayeni. Lanjut kepada Pak Radinauri, karena informasi yang saya dapatkan jurusan DKV ini adalah jurusan baru ya Pak ya. Bagaimana program tahun ini lah ya untuk Bapak berikan pelayanan tindakan untuk menghadapi UKK ini Pak? Oke, baik. Untuk desain komunikasi visual itu sendiri memang betul yang disampaikan Bu Kopi sebagai host. Ini tahun perdana kami untuk uji kompetensi. Dan untuk saat ini di DKV belum ada yang namanya asesor seperti di pemasaran dan di TKJ. Jadi kami mungkin kemarin sudah didiskusikan dan sudah dirancang ya Pak ya untuk mengirim kembali calon-calon asesor di SMK Negeri 2 Teluk Banten. Nah, untuk tahun ini persiapan sebenarnya, kalau untuk persiapan dari awal jurusan ini berdiri, kami sudah memikirkan ke depannya seperti apa. Kami selalu berembuk dengan tim, dengan kawan-kawan yang lain, terutama yang guru-guru di desain komunikasi visual ya, guru-guru produktif. Nah, jadi persiapan kalau dikatakan detailnya, dari kelas 10 itu saya sudah mengingatkan ke guru-guru yang di kelas 10, guru produktif. Seperti sekarang ini ada Pak Idris yang selalu saya ingatkan untuk di kelas 10, saya maunya target satu semester ini mereka harus bisa ataupun harus mengenal, bisa menjelaskan, bisa mengaplikasikan apa saja hardware ataupun perangkat keras di bidang DKP ya, seperti kamera,
ada lighting, ada tripod. Mereka harus tahu, harus bisa menjelaskan dan harus bisa menggunakan dari kelas 10. Kemudian aplikasinya apa saja, baik itu yang template saat ini banyak ya, ada Canva dan Di lain-lain. Canva. Nah, kemudian ada juga software-software yang betul-betul digunakan atau diselaraskan dengan Dudi seperti ada Photoshop, ada Premiere dan lain-lain. Nah, itu targetnya. Paling tidak mereka sudah bisa dikatakan desainer pemula di kelas 1, di kelas 10. Kemudian di kelas 2 ada gurunya Pak Ilham dengan Pak Pandi, yang juga selalu saya ingatkan seperti yang disampaikan Pak Maulana tadi. Kelas 2 ini targetnya mereka sebagai desainer medium yang harus bisa siap terjun langsung ketika mereka PKL ataupun praktek kerja lapangan. Nah, itu yang selalu saya ingatkan. Jadi ketika anak itu mau turun ke lapangan, mereka sudah ketika sampai di Dudi tidak bingung lagi dengan alat-alat yang digunakan, aplikasi yang digunakan. Walaupun tingkat aplikasi dan alat-alat yang digunakan yang di sekolah dengan di Iduka itu belum 100% diselaraskan. Ya, namanya juga keterbatasan ya. Tapi paling tidak mereka sudah tahu dan sudah paham untuk itu. Jadi itu yang selalu saya targetkan. Jadi mereka sudah dikategorikan sebagai desain medium, tingkat menengah. Nah, kemudian untuk di kelas 3 sendiri sebagai yang akan diujiankan UKK, gurunya itu pun saya sendiri, kemudian Pak Ilham. Nah, dari semua pelajaran kelas 10, kelas 11 itu kami ulang kembali. Nah, kami ulang kembali, kami pelajari kembali, kami ingatkan kembali ke seluruh siswa sebagai persiapan. Kemudian ketika paket soal yang disampaikan Ibu Ilmayani tadi udah di launching ataupun dikeluarkan ya, ada paket 1 sampai ke paket 4, kami di DKV memilih paket 3. Kalau tipe soalnya ada pembuatan poster, kemudian ada pembuatan infografis, dan terakhir itu pembuatan video, editing video yang nanti akan diposting di media sosial masing-masing, kemudian di tag lah Kemendikbud dan jurusan seperti itu. Itu untuk paket soalnya. Kemudian kami juga untuk saat ini di kelas 3 itu proses pembelajarannya hampir setiap pembelajaran konsentrasi keahlian selalu dilakukan tryout. Nah, besok kan ketika UKK itu kami belajar dari sekolah-sekolah lain yang ada jurusan DKV, mereka selalu mengadakan UKK dengan dalam bentuk dikemas dengan bentuk live streaming. Jadi ketika mereka diuji langsung ditonton oleh orang tua ataupun oleh murid gitu. Keren Jadi ya, Pak, di ya? live streaming mereka tahu seperti apa kondisi anak-anaknya ketika ujian UKK. Gitu. Nah, mulai dari misalnya pembuatan poster dalam waktu 2 jam, poster itu harus selesai. Bukan hanya karyanya, tapi juga harus selesai yang namanya desain brief. Desain brief itu ya langkah-langkahnya. Apa keinginan dari konsumen gitu. Apa nama perusahaannya, misalnya kalau perusahaan kan dituliskan dulu di desain brief. Kemauannya seperti apa, kombinasi warna yang mereka inginkan seperti apa. Tujuan dari mereka bikin ini untuk apa. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh siswa berdasarkan imajinasi mereka masing-masing. Walaupun soal yang sama, setiap orang pasti memiliki sudut pandang dan imajinasi persepsi yang berbeda. Nah, kemudian nanti ada lagi infografis. Juga selain mengeluarkan hasil karya, ya mereka harus siap juga untuk desain brief tadi. Nah, baru nanti terakhir ada sekitar 4 jam waktunya menyediakan atau membuat video. Video itu untuk sekarang temanya bagaimana mempromosikan suatu corporate ataupun perusahaan ataupun instansi. Nah, mereka bisa jadi nanti nge-vlog, kemudian ditambah dengan video-video. Misal contoh sekolah kita, ya mereka mencari bahan di sekitar sekolah, apa yang bisa dijual untuk keluar. Kemudian diawali lah dengan video vlog dari mereka bagaimana ekspresi mereka menjual atau mempromosikan sekolah kita. Nah, kayak gitu kalau untuk ujian UKK yang kami pelajari dari sekolah-sekolah lain, karena ini memang perdana dan kami betul-betul sangat berharap siswa kita semuanya minimal kompeten
Kayak gitu. Targetnya minimal kompeten, kalau bisa seluruhnya sangat kompeten ya Bu ya. Iya. Pak, ya kayak gitu, sangat kompeten. Mungkin itu kalau untuk UKK bersama. Kalau persiapan UKK untuk jurusan TKJ bagaimana? Terima kasih Bu. Ya. Untuk informasi, kalau jurusan TKJ sudah 3 tahun masuk tahun ini Bu. Ya. Mengikuti UKK yang LSP Bu. LSP ya. Tahun ini udah tahun ketiga. Di jurusan TKJ itu ada asesor 1 orang yang masih aktif, kemudian yang non aktif itu ada 2 orang. Jadi sudah alhamdulillah pada program tahun ini sudah diajukan beberapa orang asesor yang sudah non aktif diaktifkan lagi, kemudian penambahan asesor yang baru. Nah, kemudian karena ini UKK-nya di lembaga LSP ya Bu, yang dimana itu dinaungi oleh BNSP. Nah, tentu standarnya sudah lebih tinggi lagi ya Pak ya. karena FWI ya. Iya, Kalau boleh pakai FWI. istilah anak Gen Z sekarang, FWI sertifikat yang udah terbit dari LSP P1 itu levelnya sudah bisa dipakai untuk melamar kerja seluruh Indonesia. Maka dia di situ pakai logo Garuda. Dimanapun alumni nanti kalau si dia lulus dengan kompeten, ya kalau yang LSP ini Bu cuma 2 aja Bu, nggak ada nilai 80, 90, 60, nggak ada, 2 aja, kompeten dengan belum kompeten. Nah, jadi kalau kompeten tadi itu ketika dia tamat ingin melamar ke tempat kerja yang sesuai dengan bidang jurusan dia dengan membawa sertifikat itu sudah bisa dipakai Bu, dimanapun dia mau melamar, mau ke Kalimantan, ke Pulau Jawa, Sulawesi, pokok seluruh Indonesia bisa difungsikan untuk bahan lampiran supaya pendamping. ya, tapi lebih sifatnya sudah lebih prioritas tuh Pak. lebih tinggi sudah menjadi level prioritas. Iya. Karena ada sebagian beberapa perusahaan kalau sudah melihat sertifikat dari BNSP ini, mereka sudah nggak banyak lagi apanya, udah yakin, pasti ini udah meyakinkan nih siswa nih atau anak nih, karena lambang Garuda dan sepanjang nasional begitu ya Pak ya. Dan kemudian ya, di LSP itu saya juga seorang asesor Bu, tapi termasuk yang non aktif. Ya aktifkan lagi Pak. Ya. Aktifkan lagi. Itu ada menggunakan SKKNI. SKKNI, mohon maaf ya baca beberapa karena sudah lama. Itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, itu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek-aspek pengetahuan peserta didik seluruhnya, pengetahuan, keterampilan yang dipelajari di jurusannya. Nah, digabungin ya Pak ya. Digabungin jadi satu, SKKNI. Tahun ini Bu, SKKNI-nya aktif, tahun besok sudah tidak aktif lagi, harus sudah okupasi. Nah, berarti asesor kami harus di-upgrade dia. Benar. Nah, tidak bisa lagi dia menguji menggunakan SKKNI. Dia harus sudah okupasi. Nah, kalau okupasi berdasarkan informasi itu ada 2 yang keterampilan yang sangat dibutuhkan. Yang pertama itu komputer sama jaringan. Lebih ke difokuskan. Kalau yang sebelumnya masih gabungan, masih bergabung semua kompetensinya. Nah, untuk yang tahun ini kita bahas yang tahun ini dulu, okupasi itu di lain waktu kalau misalnya diberi kesempatan lagi untuk podcast bisa kita sampaikan lagi. Yang untuk tahun ini itu karena ini sifatnya LSP, tentu kerahasiaannya sangat dijaga. Cuman kalau SKKN ini memang bisa dilihat di publis, bisa diakses di situs BNSP, di
di situs LSP SMK 2 ada. Memang dipublis, memang itu yang harus dipelajari oleh calon asesi. Nah, kalau di LSP itu ada asesor, ada asesi. Nah, Asesor yang menguji, asesi Siswanya. peserta yang diuji. peserta. Nggak bisa dibilang siswa lagi, Bu. Harus sudah asesi. Asesi. Kalau sekarang masih calon. Calon asesi. Iya, karena kita harus mendaftarkan siswa kita ke LSP kita. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah SMK yang jurusannya ada di LSP SMK 2, kami ajak untuk bergabung. Karena LSP ini sifatnya global, Bu. Jejaring. Nah, jadi nggak hanya di sekolah kita saja. Sekolah lain juga ya. Sekolah lain juga boleh. Kalau mau ikut bergabung, jadi asesor kita kirim ke sana Bisa. untuk menguji ya. Itu ya. Jejaring. Rolling Atau ya, Pak ya. kalau misalnya tidak memadai di tempat sekolah mereka, bisa di sini. Di sekolah kita diadakan UKK LSP-nya. Nah, itu sedikit informasi untuk yang LSP. Untuk persiapan, Bu, kami sudah berupaya dengan semaksimal mungkin. Ini sekarang tergantung kepada peserta didik kami masing-masing lagi. Salah satu usaha ya, penambahan waktu pembelajaran bagi siswa yang butuh dan punya kemampuan. Benar. Nah, kalau memang rasanya sudah cukup siswanya, ya apa nggak ikut. Jadi kami membebaskan, silakan pakai alat di sekolah, itu hak mereka. Tapi tolong dijaga dan dirawat, karena tentu nggak yang lain butuh alatnya juga untuk dipakai kan. Jadi ketika pulang sekolah, peserta didik itu datang tuh nemui Pak ada situ Pak Helmi, Guru-gurunya Pak lah Arido, ya. saya, Bu Widya, Bu Delpiana, Pak Idris. Nah, nanya, Pak, kami boleh pinjam alat untuk praktek? Silakan. Kalau di TKJ itu penanggung jawab labornya itu Bu Delpiana. Nah, jadi mereka minta izin untuk pakai labor karena di situ kan ada komputer dan jaringan. Ya, alat untuk mempelajari persiapan untuk kakak tadi, praktek tadi. Nah, ada pakai mikrotik routernya. Nah, itu dipinjam. Nah, silakan peserta didik mau belajar, silakan Iya. dibuka pintunya selebar-lebarnya. Cuman kita tentu ada rambu-rambu yang nggak boleh dilewati, kayak jaga kesopanan, kemudian kita rawat alat kita dirawat. supaya kita bisa pakai lagi, kita berfungsikan lagi. Nah, salah satu itu ada sampai siswanya sampai jam pulang jam 6, Bu. Oh, ada ya. Ada, karena dia belajar dari pulang sholat kita kan jam 4. Jam 4. Nah, mereka selesai beribadah. Nah, mereka belajar tuh di labor TKJ itu. Nah, belajarlah. Kalau ada gurunya, diajarin sama gurunya. Saya ini ya, Pak Helmi sering tuh pulang lambat. Mungkin istrinya mungkin sudah mulai mengeluh kan. Kok abangnya, suaminya kok pulang. Nah, terus. ini Ya. mungkin sedikit klarifikasi juga untuk orang rumah Pak Helmi. Nah, sering tuh di tutor, diajarin, didampingi. Enggak hanya Pak Helmi, Pak Rido juga, saya juga. Cuman karena sekarang saya sudah diamanatkan jadi kajur, jadi sudah mulai bertambah. Nah, itu salah satu persiapan. Kemudian ya seperti kembali tadi, kita sudah saling berdiskusi sesama guru TKJ bagaimana kelas 12 ini bisa kompeten. Karena sebenarnya untuk menggapai kompeten di LSP ini tidak juga susah, Bu. Ya. Kita tuh kuncinya harus bisa meyakinkan asesor. Meyakinkan ini ya tentu skill kita keluarkan semuanya. Kita tampilkan. Kalau kita sebagai guru saja tidak kompeten, gimana siswanya kan? Iya, makanya itu. Jadi kalau sudah berdiskusi, kemudian apa saja yang sering banyak muncul atau sering banyak diuji oleh asesor. Nah, untuk tahun ini asesornya dari dalam satu itu Pak Helmi tadi. Kemudian ada asesor dari luar. Sedang digodok, sedang dipilih. Sudah ada 5 calon asesor yang akan menguji di sini. Tapi masih didiskusikan
oleh LSP-nya. Siapa yang pantas ya Pak ya? Kemudian sudah kami lanjutkan diskusi, kami dapat kesimpulan. Nah, pada kan di kelas 3 itu akan kita namanya kurikulum merdeka, itu kita esensialkan. Iya. Kita fokuskan ke elemen-elemen yang banyak diuji di LSP atau di UKK tadi. Nah, disitulah jadi pas mata pelajaran konsentrasi kalian, nah kami masuk ke situ, kami ajarkan siswa itu. Nah, besok ini ada poin-poin yang akan besok diuji oleh asesor. Nah, ini yang harus kalian pelajari. Nah, di samping kami juga mengajarkan dan mendampingi siswa. Namanya kelas 12 nih Bu, mereka udah punya pengalaman sebenarnya. Hanya mengulang aja, karena di Dudi sudah dapat ilmunya. Dapat ilmu ya. Nah, jadi dia memperhalus skillnya, mempertajam analisanya lagi di sini. Nah, itu yang kami upayakan. Karena kalau zaman sekarang Bu, sumber informasi tidak terbatas, unlimited. Hanya Kapan lewat aja bisa. kapan aja bisa. Hanya bisa lewat HP aja udah bisa anak tuh belajar. Yang perlu kita tantangannya, kita mengarahkan mereka itu ke hal yang positif, ke arah jurusan pelajaran yang mengarah ke yang untuk diuji di UKK nanti. Nah, makanya itu tantangan kami sebagai guru. Tidak hanya kami saja, mungkin guru lain juga itu tantangannya. Iya, benar. Karena sumber informasi nggak hanya lewat buku saja sekarang lagi kan Bu, bisa lewat HP, media sosial, lewat internet, banyak sekali. Tambah lagi sekarang ada teknologi AI. Sebenarnya teknologi AI ini sudah lama, cuman pengembangan secara luas itu sudah mulai ada. Kalau pada dilihat itu dari 2019. Cuman yang sangat pesatnya itu dari 2023 sampai sekarang. Iya. Itu yang sudah pesatnya. Tambah lagi kita pekerjaan guru yang membutuhkan effort banget ya AI ini, dipermudah oleh AI ini, kayak menyusun perangkat ajar kita. Tapi kita kan namanya guru, tentu kita nggak mentah-mentah mengambil hasil dari AI tadi, karena dia itu hanya pengolahan kata yang berada di internet, data di internet. Nah, kalau peserta didik kita banyak yang seperti itu, masih seperti itu. Nah, itulah fungsi kita sebagai guru lagi kan Bu, memfasilitator, mengarahkan. Nah, kita arahkan siswa, ini sumbernya nak begini. Nah, yang ini nak nggak relevan nih, coba cari yang lain lagi. Jangan di copy mentah-mentah. Intinya kita sebagai penyaringnya lagi. Filter semuanya. Karena kalau mentah aja kita yang diambil oleh siswa kita, kan sangat sayang Bu. Entah itu hal baik kan, entah hal buruk kah, entah benarkah yang ditampilkan di AI tadi. Nah, itu satu tantangannya. Ya, kita harus bisa mengarahkan kemana arah peserta didik kita itu. Nah, itu satu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih ya, hari ini memang kita kedatangan dan saya sangat senang sekali bisa ngobrol ya, berbincang dengan para kajur hari ini. Memang memberikan informasi itu tidak tanggung-tanggung begitu. Nah, jadi kalau untuk fasilitas kita sudah sama-sama bisa mendengar ya, fasilitas dari jurusan TKJ, dari jurusan pemasaran ya. Sekarang kita mau dengar fasilitas dari DKV Pak Randi. Untuk fasilitas DKV ya Bu ya. Fasilitas DKV kalau kita beri nilai untuk saat ini bisa dikatakan sudah 80% untuk kelengkapannya, baik itu mau digunakan untuk foto, kemudian untuk podcast, kemudian untuk editing. Kita sudah punya labor gitu kan, labor komputer. Kemudian kalau alat-alat rinci dari DKV ini sudah sangat banyak. Kayak contoh yang kita gunakan sekarang untuk podcast, kita sudah punya 2 mirrorless, kemudian 1 kamera recorder, kemudian kita sudah punya lighting, godok, kemudian kita sudah punya tripod yang memadai, yang sangat dibutuhkan juga. Kemudian kita punya mikrofon ataupun bisa dikatakan
seremonik. Kemudian yang masih kurang nih Bu, kalau untuk podcast, mudah-mudahan ini terpenuhi secepatnya ya, karena memang sudah diajukan juga. Iya. Yang pertama itu mixer audio, dan yang kedua itu mic konselor kayak gitu. Jadi yang betul-betul mic untuk podcast. Iya. Nah, itu yang memang masih podcast, ya. kurang di DKV untuk podcast. Tapi kalau untuk di foto, studio foto, semuanya udah lengkap nih. Udah ada tripod, udah ada lighting, kamera gitu. Kemudian ada komputer untuk editingnya langsung. Namun di sini tentu ada harapan-harapan kita, apalagi jurusan DKP dan TKJ ini betul-betul mengikuti zaman gitu ya, Iya, masa benar. ataupun apalagi sekarang era digital. Nah, alat-alat yang kita gunakan saat ini beberapa tahun ke depan belum tentu ya memenuhi atau mumpuni untuk digunakan di bidang salah satunya DKP. Nah, sekarang kita sangat wow lah gitu, kita udah punya alat-alat ini. Tapi beberapa tahun ke depan belum tentu kamera yang kita gunakan saat ini mumpuni untuk yang kita gunakan beberapa tahun ke depan. Lagi kamera ya, Pak ya. Apalagi nanti komputernya gitu. Komputer editing kita saat ini dengan aplikasi software-software yang kita gunakan sekarang udah bisa. Tapi untuk beberapa ke depan tentu aplikasi ini update lagi. Nah, itulah nanti komputernya yang harus kita update lagi mengikuti era-era yang berkembang ataupun era digital saat ini. Nah, itulah harapan, semoga sekolah kita selalu bisa melihat ya, kemudian mendengar, kemudian mengabulkanlah Ya, semua benar. permintaan dari jurusan ya Bu ya. Ini demi anak-anak kita. Iya, benar, Nah, Pak. sebetulnya ini bukan maunya kita gitu, bukan maunya anak siswa kita juga, tapi ini maunya era digital saat ini. Kayak gitu. Karena butuh. Iya, Butuh betul. dalam Betul, proses betul. pembelajaran itu sangat butuh fasilitas. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Apalagi jurusan ini memang praktek gitu ya. Nah, praktek. Jadi ketiga kajur ini sebenarnya klop ya, dikolaborasikan hari ini saya wawancarai, soalnya memang ada kaitannya antara TKJ. TKJ ini memang ada hubungannya dengan visual gitu tadi ya. Kemudian pemasaran. Kalau sudah terjadi baliho itu, bagaimana orang memberikan namanya memasarkan barang, ya kan Bu ya? Nah, bagaimana public speakingnya melayani orang, ya kan Bu? Masuk selamat datang. Nah, yang seperti itu dipelajari di pemasaran ya kan Bu? Jadi ini benar sekali dan saya senang sekali ya dalam acara hari ini, dan harapan untuk kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Semoga itu sekolah lah, intinya untuk sekolah, sehingga apapun fasilitas yang masih kurang di sekolah kita, hendaknya ini akan menjadi tercapai begitu ya di kemudian hari begitu. Karena kata Pak Andi tadi, ini bukan maunya kita, bukan maunya siswa, tapi ini memang butuh fasilitas untuk dalam proses belajar mengajar. Salah satu keunggulan SMK kita ini udah pusat keunggulan ya. Pusat keunggulan yang pasti setelah anak kita keluar dari atau lulus ya dari SMK Negeri 2 Teluk Pantan ini, kira-kira tepatnya bekerja di mana begitu Pak? Di bidang apa begitu ya untuk jurusan Bapak Ibu masing-masing. Terus kalau mau kuliah, saya mau kuliah Bu gitu ya. Ya udah, kamu nanti kuliah jangan salah pilih jurusan ya Pak ya. Nanti takutnya di semester 3 berhenti karena nggak sinkron antara jurusan sekolah waktu dia nanti kuliah. Jadi bagaimana gitu biar sahabat podcast mendengar informasi dari Bapak Kajur. Mulai dari Pak Maulana. Terima kasih Bu. Ya. Kalau untuk dunia kerja, ya, yang pertama SMK itu kan ada istilahnya BMW. Ya. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kenapa yang B dulu Bu, bekerja? Memang prioritas utama tamatan SMK itu memang untuk bekerja. Ya alhamdulillah untuk jurusan TKJ rata-rata alumninya sudah banyak yang bekerja Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan bahkan Bu, ketika ujian pun masih ujian siswa kita tuh masih ujian UKK Bu,
sudah ditandai sama Iduka perusahaan. Itu anak tuh nanti kalau tamat kami tarik ya Pak ya. Tolong dia sampaikan ke dia, kasih nomor teleponnya, suruh dia bawa kalau sudah lulus, bawa aja bukti surat keterangan lulus, dah besok bekerja dia sama saya. Alhamdulillah Bu. Kemudian itu tadi program magang tadi juga salah satu mendukung ini Bu. Karena di kelas 12 tuh jarak magangnya sama tamatnya itu berdekatan. Jadi tentu di lowongan-lowongan di perusahaan bisa diisi oleh siswa. Kalau yang sudah-sudah itu kan kelas 11 tuh untuk magang. Jauh jaraknya Bu. Jadi ketika dia naik kelas, tentu dia tidak sudah diisi lagi sama orang lain. Nah, kalau ya untuk siswa TKJ itu banyak di ISP, tapi tidak terbatas di ISP aja, semuanya juga bisa. Di perusahaan marketing, di perusahaan finansial. Tapi kalau kita fokuskan ke apa, ya ini memang kita tidak bisa bicara dengan takdir kan Bu? Iya. Takdir orang tuh masing-masing sudah punya suratannya, catatannya, Iya, tulis benar, tangannya. benar. Kita tidak bisa. Kita cuma bisa mengarahkan. Iya, bisa kita mengarahkan. kemana, ya. Kemudian yang itu yang berprofesi memang linearnya. Kemudian ada yang berprofesi sebagai abdi negara juga ada, sebagai ya, polisi, di TNI, kemudian PNS. Udah ada beberapa siswa TKJ. Waktu kami melaksanakan kunjungan industri di Padang Bu, kami kaget. Tahu-tahu dapat info ada siswa menemui alumni TKJ pakai baju tentara. Kaget kami. Ada anggota TNI nyariin. Ternyata tahunya itu alumni TKJ. Pak, saya alumni TKJ. Pak, tahun ini masih ingat nggak Bapak sama saya? Bapak yang sering marahin saya. Ya Bapak begitu biasa. Anak yang bukan dikatakan bandel ya. Ibaratnya tuh caper gitu. Cari perhatian kita di dalam kelas. Itu biasanya yang lebih sering negur gitu ya, lebih ingat kita, ya, bukan yang lain tidak ingat, tapi itu biasanya lebih juga banyak yang sukses. Yang seperti itu. Kemudian di apa juga Bu, di yang sudah juga ada di TNI AU, ada juga di Pekanbaru alumni TKJ. Itu yang B-nya tadi Bu. Kalau yang melanjutkan ya alhamdulillah banyak juga siswa kita yang melanjutkan kuliah. Ini nggak terbatas ya, harus kuliah jurusan informatika. Di ilmu keperawatan juga ada siswa TKJ karena sudah menggunakan alat yang berbasis IT. Benar. Karena mereka udah jago ya Pak ya. Itu yang keperawatan, yang kedokteran juga bisa ada. Terlebih lagi dokter gigi kan mereka sudah touchscreen, semua serba touchscreen. Nah, itu yang di kesehatan. Kemudian yang informatika sudah pasti ada beberapa orang siswa kita sudah tamat kuliah informatika, dia bekerja di Diskominfo Kuansing, Diskominfo Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, bukan yang provinsinya, tapi yang di Kabupaten Kota Bukit Tingginya. Udah ada alumni kita yang bekerja di sana. Mungkin yang dulu mungkin sudah jadi kepala perusahaan atau udah jadi manajer di tempat dia bekerja. Jadi tidak terbatas sebenarnya untuk ananda semuanya. Kalau ingin berkuliah itu kita kalau memang minatnya, kita tergantung kepada minat siswa itu. Makanya ada di program sekarang itu eligible kan Bu. Nah, memang diarahkan lagi, memang dari kelas 1 sudah diarahkan, ditanya mau kemana besok. Di kelas 2 ditanya lagi, dikonfirmasi lagi kelas 3. Maka kita akan arahkan terus. Kemudian yang ke W-nya Bu, berwirausaha. Alhamdulillah juga ya di sekitaran Kuansing Bu sudah banyak bos-bos muda, bos-bos yang sudah sukses-sukses itu alumni dari SMK 2. Nggak hanya di TKJ, jurusan lain juga ada yang memiliki usahanya sendiri. Jadi mereka ada yang buka toko komputer, buka retail, buka usaha ISP, ada yang usaha konveksi Bu. Jadi dia mendesain
Jadi anak TKJ juga bisa mendesain, Bu. Bayangkan sangat banyak multi talentnya siswa kita di SMK 2 nih. Tidak terbatas, kita tidak mengunci minat atau bakat siswa itu. TKJ aja tapi bisa juga Bisa ya. menyebar luas. Tapi tetap arah untuk proses selesai di sekolah tetap mengikuti arahnya, jalannya. Iya. Tapi setelah tamat, silakan mereka yang menentukan nasibnya lagi kan, Bu. Iya benar. Ada di Pekanbaru itu beberapa orang siswa yang sudah punya Usaha usaha sendiri ya. konveksi, kayak sablon printing udah ada. Kemudian yang punya ISP juga udah ada di alumni di SMK Negeri 2 dari alumni TKJ-nya, dari alumni TKJ-nya. Nah, di situ aja, Bu. Terima kasih Pak Maulana. Nah, kalau dari Pak Randi gimana tuh kalau jurusan DKV, kalau setelah lulus dari sini diarahkan kemana, bagusnya tuh bekerja di bagian mana, atau mungkin sama dengan jurusan TKJ global gitu ya, bisa kerja di mana aja begitu. Oke, untuk DKV sendiri kalau peluang kerjanya secara linear itu yang seperti yang dicontohkan Pak Maulana tadi, ada desain di tempat digital printing, kemudian ada broadcasting ataupun di bidang perfilman, kemudian ada di bidang animasi, ada di bidang ilustrator, ada di bidang web design, dan semua, apalagi kalau TKJ ada aja udah global, apalagi DKP kayak gitu. Benar-benar. Nah, iya kan, tidak ada satupun usaha bekerja ataupun perusahaan yang tidak menggunakan jasa DKV ini untuk saat ini dan kedepannya, saya rasa seperti itu. Apalagi mulai ketika ingin membangun suatu perusahaan, dia butuh brand, butuh logo, kemudian jika ada menggunakan web, dia butuh desain web. Nah, semuanya, semua lini lah ada hubungannya dengan DKP, apalagi pemasaran sangat membutuhkan gitu. Semua mau media promosi di media sosial, semuanya butuh desain. Kalau untuk pemasaran, mau dari kemasannya, dia sangat butuh seorang desainer gitu. Itulah fungsi dari DKP tadi. Begitu besar peluang untuk kerja di bidang DKP. Kalau untuk di bidang DKP. Kalau untuk contoh alumni ya memang tahun ini belum ada tempatan nih. Angkatan pertama. Mudah-mudahan siswa kelas 12 DKP tahun ini lulus 100% gitu, dan langsung mendapatkan kerja dan ataupun melanjutkan ke dunia perkuliahan. Nah, memang banyak besok baru bisa ya Pak ya, Bapak memberikan contoh. Ya. Udah ada kerja Pak di sini gitu ya. Tapi kalau seperti yang disampaikan Pak Maulana tadi, udah ada beberapa orang yang sudah dijamin, bahkan dari sekarang sudah dikasih fasilitas oleh Iduka kita. Ketika mereka magang, ada beberapa orang yang sudah menemui bagaimana kalau anaknya langsung tinggal di sini aja Pak, sudah nggak usah masuk ke sekolah kayak gitu. Sudah siap untuk kerja sana aja lagi. Iya, langsung kerja di sana aja. Tapi siswa aja lagi. Siswa itu ya dia harus betul-betul menyelesaikan sekolahnya dulu, begitu aturannya, karena memang banyak atau melanggar undang-undang juga ya Pak, kalau langsung diperkerjakan. Makanya dengan begitu Iduka mengikat mereka gitu, jangan sampai ditarik oleh yang lain. Nah, sekarang udah dikasih fasilitas, udah dikasih tempat tinggal, mereka udah tinggal di sana. Udah ada 5 Iduka yang menerima anak DKV. Berapa orang siswa Pak? 5 orang siswa. Satu di tempat ini, satu tempat ini. Jadi udah 5 tempat. Ada juga lagi 2 tempat yang masih bertanya, masih ada nggak siswa DKV, terutama cewek. Dia butuhnya cewek karena memang untuk bidang promosi. Nah, itu yang ketika kami cari bersama-sama, kami tawarkan ke siswa. Tapi yang cewek-cewek rata-rata mereka mau melanjutkan, mau kuliah dulu, mau menjadi wanita karir kayak gitu yang mereka sampaikan. Nah, kita tidak bisa menahan itu. Tidak menahan itu. Jadi mungkin ya kalau memang nanti di lobby ya Pak, bisa yang cowok, yang kita kirim yang cowok. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Randi. Lanjut kepada Bu Helma ini ya, karena tadi saya bilang ini ibaratnya ini godoknya hari ini begitu. Karena TKJ, DKV, pemasaran itu memang butuh di dunia sekarang. Karena bagaimanapun orang usahanya bagus ya Ibu,
kalau tidak bisa promosi, tidak bisa retail, itu tidak jalan. Kemudian lanjut lagi ada desain, tambah lagi desain bagus, tidak bisa juga memasarkan, tidak laku juga seperti itu. Tapi udah desain bagus, tapi tidak jago di dalam itu, tidak IT, tidak lengkap juga tidak jalan begitu. Jadi memang butuh keselarasan antara Ibu, Pak Randi, jurusan DKV dan jurusan TKJ benar-benar sangat dibutuhkan lah di era globalisasi saat ini menurut saya ya. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana itu? Bukan menurut kalau jurusan pemasaran ini lulus nantinya itu bagusnya diarahkan bekerja di mana dan tepatnya di mana begitu bekerja. Kemudian kalau mereka pengen kuliah jurusan apa begitu. Ya, sehubungan dengan Pak Maulana tadi ya Bu, anak ada istilahnya sila BMW, Iya. bekerja melanjutkan kuliah. Wirausaha. Berwirausaha ya Bu ya. Jadi itu kita udah kita arahkan nyatanya berbelok. Jadi gimana lagi begitulah. Minat anak itu nggak bisa kita paksakan ya Bu ya. Kita arahkan ke bidang marketing, nyatanya setelah ini dia ambil perawat. Benar. Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk mereka, kita bisa mengarahkan kemana bagusnya. Kalau tamat dari sini mereka perawat, jadi tentara ya Pak ya, jadi polisi gitu. Ya itu hak mereka begitu ya. Luar biasa sekali ya sahabat podcast jawaban dari para kajur kita hari ini. Nah, harapan Bapak Ibu untuk sekolah ini kedepannya sudah pasti akan lebih baik lagi. Dan fasilitas yang kita butuhkan hendaknya kesampaian ya Bapak Ibu. Semoga di dalam proses belajar mengajar ananda kita, siswa kita bisa menggunakan fasilitas itu. Janganlah di saat praktek terkendala karena tidak lengkap fasilitas itu. Oke. Amazing ya hari ini, saya merasa begitu ya. Nah, buat para kajur ya, hari ini bagaimana, ada nggak kata-kata ya, kata-kata kalimat persuasif gitu untuk calon murid baru kita. Nah, untuk mereka bisa bergabung, aku masuk SMK 2 pilih jurusan inilah. Setelah mendengarkan ini kan mereka akan tertarik pilih jurusan yang mana yang tepat bagi mereka. Begitu. Bisa disampaikan Pak Maulana? Saya duluan. Iya. Kalimat persuasif mengajak begitu ya. Kata-kata hari ini ya. Gapailah mimpi setinggi-tingginya. Tapi jika mimpi itu tidak dibarengi dengan usaha, niat, dan doa, hanya akan tinggal sebagai mimpi saja. Itu saja, Bu. Lanjut Pak Randi, kalimat persuasifnya atau kata-kata hari ini motivasi bisa juga ya. Intinya bagaimana siswa SMP ya atau calon murid baru nantinya bisa tertarik masuk ke sini Pak. Oke, untuk kata-kata hari ini belajar seni, teknologi, dan komunikasi dalam satu jurusan itu hanya desain komunikasi visual. Lanjut, kita dengarkan juga kalimat persuasinya dari Ibu Hermayani. Silakan Ibu. Ayo, Ananda yang alumni SMP atau sederajat, silakan datang ke SMK 2. SMK 2 itu adalah pusat keunggulan, SMK 2 itu hebat, SMK 2 itu the best. Terima kasih Bapak Guru hebat yang telah memberikan banyak sekali informasi untuk para pendengar sahabat podcast hari ini, dan saya juga sebagai host mengucapkan terima kasih banget begitu banyak begitu ya. Sobat podcast hari ini itulah informasi mengenai SPMB. Jangan lupa persiapan persyaratan untuk segera bergabung di SMK 2 atau Kuantan. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, segera pantau informasinya lewat media sosial SMK 2 atau Kuantan. Saya Popi Tangela,
Saya Maulana Eka Saputra. Saya Januari. Saya Helma Yeni. Pamit undur diri. Sampai jumpa.